Jadi Mas Yosef ngukur efektivitas antara sales menggunakan nano atau endorsement itu tuh apa aja ya menurut Mas Yosef ya? Tadi kan yang aku bisa Ya. sebutin kan adalah impression, reach gitu kan, Hmm. tap yang kayak gitu-gitu. Karena kan kalau nano influencer kan dia vulnerability tuh Mas Yosef. Kayak Iya. temen gue ngendorse nih, belum tentu karena dia ngendorse gue beli sekarang gitu kan. Nanti gue lihat si Dayang kemarin ngendorse ngendorse sambel tuh, nanya kan setelah 1 bulan gitu. Kalau menurut Mas Yosef gimana tuh? Kalau aku mungkin aku tambahin viewpoint lainnya. Jadi mungkin Ya. viewpoint kita dari seperti Daya ini kan dari agensi ke kliennya. Kalau aku sebagai user dari influencernya, sebagai pebisnisnya nih yang Oke, setiap oke. aku mix antara endorse nano mikro dan juga endorse mega. Kan tergantung dari budget kita berapa ya, marketing budget Mm-mm. bulanan. Nah, waktu kita jadi pebisnis, kalau saya bilangnya kalau kita yang berbisnis ini, kita pastikan dulu tahu jangan langsung membandingkan ads dengan endorse karena endorse itu ada benefit lainnya selain kita dapat si traffic atau si awareness tadi yang dibilang awareness. Misalnya, Ya. kalau kita bilang endorse itu dapat apa aja sih? Satu, selain traffic. Teman-teman bisa akumulatif foto dan video dari si influencer. Itu udah value lebih dibandingkan dari teman-teman yang misalnya pakai ads kan. Nah, kalau teman-teman Betul. 1 bulan aku nyicil deh 1 bulan barter satu produkku. Dengan 12 bulan teman-teman udah punya 12 materi video dan foto di foldernya teman-teman di komputer gitu ya. Kalau Iya. kita nggak dapet itu tuh. Jadi rata-rata ini mindset yang teman-teman yang pebisnis terutama masih pedagang ya. Mungkin kita pernah Iya. dengar ya. Bedanya apa sih pebisnis online sama pedagang online? Nah kalau dari aku bilang kalau pebisnis dan pedagang dua-duanya sama-sama peduli sama omset. Siapa sih yang nggak peduli sama omset ya kan? Hmm. Iya, Tapi iya, kalau iya, betul. itu kita juga peduli sama yang namanya aset. Nah, ngomongin masuk ke digital aset kan. Jadi, kalau kita berbisnis online, yang perbedaannya itu dengan yang hanya berdagang, kita ngumpulin tuh, oh aku punya rencana, timelineku harus bagus, brandku Mm-mm. harus label. Itu kita udah masuk ke bukan cuma bandingin antara bagusan ads atau bagusan endorse ya. Iya, iya, Ads iya. tapi endorse ada plus poinnya loh, yaitu teman-teman satu dapat materi dan video yang akumulatif. Kedua, kalau teman-teman udah punya endorse materi yang bagus, teman-teman kan lebih, saya bilangnya gini sih, lebih nggak jadi pejuang Canva ya, nih, UMKM nih. Apa terus gitu. Kalau kita Iya, punya iya, materi, iya. kita tinggal mix aja. Berarti ada yang materinya influencer, ada yang kita harus desain sendiri gitu kan. Itu artinya brand kita makin bagus, follower makin lebih mudah naiknya. Karena otomatis dengan orang masuk ke dalam timeline, nanti kan mereka akan lihat nih timeline kita akan bagus, akan lebih mudah Iya. dapat follower. Jadi itu keuntungan dibalik dari hanya sekedar dapat bandingkan antara endorse itu ads atau endorse ya gitu. Nah, buat saya kalau teman-teman nih, sekarang aku baru mulai nih di pandemi, baru mulai bisnis. Tapi kok nggak ada kemajuan di bisnisku? Mungkin teman-teman begitu baru masuk ke online, fokusnya langsung masuk ke dalam cari traffic jualan. Ads, Hmm. bayar 100.000 untuk ads. Ternyata begitu orang nge-ads, teman-teman belum punya timeline yang bagus. Nggak ada yang Betul. bahwa teman-teman itu kredibilitasnya cukup buat convert dari orang yang mampir jadi customer. Itu belum kebangun tuh. Terus habis itu ngambil agency gitu misalnya ke Dayang ya. Kayaknya nggak bekerja deh ads-nya gitu kan. Lah Iya, iya, orang benar, benar, benar. dia belum membangun kredibilitas tambahannya dengan baik gitu. Belum ngebangun saya bilangnya digital asetnya itu nggak punya sebetulnya. Tapi dia udah pakai service A, service B, pakai ads A, pakai ads B gitu ya. Nah, jadi waktu teman-teman pertama kali masuk, kita mindsetnya adalah saya mau berbisnis nih, bukan mau berdagang. Jadi sambil kita jualan nggak apa-apa, tapi teman-teman jangan lupa kumpulin juga yang namanya tadi digital aset. Nah, kalau digital aset itu apa aja sih? Mungkin ada yang nanya gitu kan. Ya Iya, kumpulin. Kalau kita aset kan, aku punya properti, aku beli deh. Habis aku punya properti, aku sewain berkali-kali kan. Nah, itu kan iya, namanya iya. aset. Nah, ini juga teman-teman kumpulin asetnya. Jadi asetnya itu adalah foto produk, materi foto model, terutama foto materi influencer. Dapetinnya Iya. sekali, terus gunain berkali-kali. Nah, menurutku terlebih daripada itu lebih penting itu dulu, baru kita ngomongin masalah yang lain kan, masalah awareness dan lain-lain. Sebab kalau awarenessnya udah dapat, ternyata belum siap merekanya, akhirnya toh juga nggak akan terkonvert juga nih jadi customer gitu. Setuju banget sih sama Mas Yosef ya. Karena kebanyakan mereka tuh apapun tools yang kita pakai untuk advertising ternyata pas ke rumahnya nggak mumpuni gitu kan istilahnya. Ya adminnya nggak siap, ternyata akunnya masih berantakan, terus ternyata nggak jelas jualan apa gitu. Ya Hmm, ujung-ujungnya juga bakal boncos gitu istilahnya. Nah iya. pertanyaan aku nih ke Mas Yosef nih,
apa sih tips and trick gitu kan ketika kita bernegosiasi dengan si influencer? Karena kan dirimu tadi bilang, oh kita dengan budget yang ramah kita bisa dapetin yang efektif gitu. Tips and trick negosiasi dan contoh campaign kali ya. Ini udah summarize semua live kita malam ini. Sebenarnya apa aja gitu? sebelum masuk ke ini komunikasi kan pertama kita pasti harus nyari dulu. Nah, Oke. buat kita yang pikirannya endorse itu pasti influencernya gede. Karena kalau kita masuk ke Instagram terus kita ngelihat Raffi Ahmad gitu, ya akunnya sebesar gitu pasti langsung kelihatan lah di sosial media. Karena reach-nya besar, karena followernya besar. Nah, jadi yang tantangan terbesar adalah nyari orang-orang yang followernya nggak terlalu bagus, followernya masih kecil, masih lagi merangkak ke atas. Saya bilangnya the rising influencer, tapi mereka kalau kita ajak kerjasama. Nah, tantangan terbesar sebetulnya di situ. Nah, dari situ mereka diajak kolaborasi. Karena sebetulnya yang saya lihat, ini kita bukan influencer butuh kita atau pebisnis butuh influencer juga. Tapi dua-duanya ini saling menguntungkan. Bayangannya misalnya, aku pebisnis online shop baru mulai nih. Ternyata ada orang lain di pandemi ini membantu UKM kan dulu kan di awal-awal pandemi itu banyak influencer besar yang ngebantu UKM. Itu kan salah satu case tadinya tuh. Dia ngebantu. Iya, betul. Tapi jarang yang ngelihat di baliknya juga ada. Ada influencer yang kecil, dia diangkat oleh brand besar. Itu ada juga. Itu kan terjadi juga ya. Jadi influencer masih kecil. Oh dia talented ya. Mau nggak kalau dia kolaborasi sama aku, nanti kan dia nempel dong brand aku di dia. Nah, si influencer dapat portfolio klien namanya kan, portfolio klien. Bahwa dia pernah dipakai nih di videonya si A, pernah di-endorse sama si B gitu. Nah, peluang itu kita manfaatkan kan, apalagi kita yang punya pebisnis ataupun agensi juga gitu. Dan banyak influencer sekarang yang kontennya bagus, engagementnya tinggi, tapi nggak pernah dapat endorse, itu banyak juga sebetulnya kan. Dan kita bisa iya benar-benar. Benar tuh Mas, benar-benar. Nah, menarik ya kalau kayak gitu. Ternyata supply and demand ini emang nggak bisa tinggal duduk manis ya sekarang ya. Dari influencer juga ternyata ada, mereka harus berusaha juga, dari brand sendiri juga harus nyari gitu istilahnya. Nah, berarti kan dari sisi nyari bisa pakai dynamic buzz loh kok jualan. Betul teman-teman, karena salah satu hal yang menantang adalah nemuin influencer kecil dan bagus gitu ya. Nggak sesimpel. Betul sekali. Memang kalau aku bilang bahwa aku kan juga biasanya involve sebagai trainer sama digital marketing consultant di corporate. Nah, ada orang-orang yang bisa nge-hire aku nih, terutama mereka punya budget kan. Tapi ada teman-teman UKM yang memang kita mulainya dari nol, ibaratnya bootstrap lah ya, mulai sendiri dengan modal sendiri. Ya, kita kan nggak bisa misalnya meminta untuk ya udah hire aku sebagai consultant gitu misalnya. Tapi kita bisa ke mereka caranya kayak gini loh, cara nyari si influencer yang murah dan gratis itu gitu. Mereka bisa lakuin sendiri. Harapannya memang nanti begitu mereka udah punya bertumbuh antara kita nih konsultan ataupun agent. Kita tumbuh. Mereka naik omset, kita juga naik omset kan gitu harusnya kan. Bingo. Jadi, yes. Waktu mereka masih baru banget, ya kita bantu teman-teman lainnya dengan gini loh cara nyari endorsement yang murah dan bahkan gratis gitu. Nah itu kenapa saya juga senang banget untuk nge-sharing itu, terutama kalau di training gitu. Nah, boleh kan nih, saya tambahin lagi tadi ya, yang paling sering bungkus kan kita mikir kayaknya aku nih endorse tapi gagal deh. Gitu. Sebenarnya kita ada tuh. Sebenarnya nggak gagal gitu. Nah itu biasanya kita menganggap aku endorse tapi nggak ada penjualan gitu. Oh aku pikir ternyata nggak juga. Nah itu tadi karena kita nggak jelas tujuannya apa endorse-nya. Bayangin nggak teman-teman misalnya, kalau kita beli sesuatu, beli mobil misalnya, itu kan kita harus ketemu sama salesnya sampai 7 kali kan. Ketemu sekali, ketemu 2 kali, 3 kali, sampai tadinya cuma, aku pernah kenal nih si cewek ini, kok dia sering datang ke sini ya. Kedua kali, oh dia ternyata sales mobil ya. Ketiga kali, oh ternyata dia bawa mobil yang menarik juga ya. Keempat kali gitu, oh ternyata dia penawarannya bagus juga ya, sekarang lagi ada diskon ya. Baru 5 kali beli kan gitu biasanya. Nah kita biasanya nge-endorse, pengennya sekali endorse, tapi langsung convert. Ada nggak yang ya ada sih, coba mungkin nggak banyak ya, one of 100 gitu kan. Terus sayangnya orang-orang berasumsinya kan kayak gitu, jualan langsung laku gitu ibaratnya. Nah, makanya sering share juga biasanya bukan hanya bisnis yang punya funnel, tapi endorsement juga punya funnel gitu. Jadi ada tahapan kita endorse tuh tahapan tujuan buat awareness, itu berbeda dengan tahapan untuk kita yang membangun konten. Jadi tujuan kita nih matriksnya adalah get content.
bukan awareness, tapi get. Ada matriksnya yang selanjutnya, membangun kolam prospek. Ya udah, berarti matriksnya adalah keberhasilannya kalau kita dapat followers. Itu cukup berhasil loh. Karena kan followers kita adalah prospek juga, terutama teman-teman online shop gitu ya. Tapi kan follower besar belum tentu banyak yang beli loh gitu kan biasa orang bilang ya. Iya, Dan itu benar. betul banget. Tapi kalau saya balik, kalau online shop teman-teman baru mulai, followernya 0 atau 10, kira-kira lebih mudah nggak dapat penjualan? Pasti juga susah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa followers itu bukan calon pembeli, tapi ya memang itu kolam prospek kita. Jadi ada endorsement yang tujuannya nambahin kolam prospek. Gitu. Jadi ada beberapa matrix engagement dari mulai awareness atau engagement, get content, grow following, sampai ke increase sales. Dan ini caranya beda-beda gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru masuk endorse, itu biasanya kesalahannya, aku mau endorse, tujuanku langsung naikin sales. Terus kayak aku dulu ya, aku cerita waktu aku mulai dulu itu adalah nabung. Mau endorse tuh nabung. Jadi karena kan mulainya benar-benar dulu dari jualan ya, jualan sosis di booth Alfamart, Indomaret. Dulu mulainya dari situ tuh saya. Sampai masuk ke bazar-bazar, terus masuk ke online marketing. Itu dulu perjalanan saya kayak gitu dulu. Sampai sekarang akhirnya punya salon klinik, kita ada lokasi offline-nya, kita kombinasi dengan online. Dan dari situ saya jadi nyadar juga. Waktu itu saya ingat endorse pertama saya tuh nabung. Setiap bulan saya nabung 200.000, 500.000, 500.000 saya tabung. Harapan saya apa satu-satunya? Saya harus bisa endorse si influencer yang gede itu tuh, followernya udah sampai ratusan bahkan 1 juta tuh. Saya waktu itu sih yang sekitar 600-an K followers, itu endorse pertama saya waktu itu. Udah nabung lama berbulan-bulan, udah kumpul duitnya, kan endorse-nya mahal ya, 600 K followers ya waktu itu. Saya endorse ke dia gitu, endorse. Terus katanya kalau endorse orang lain kok langsung kebanjiran order ya, tapi aku enggak gitu kan. Padahal udah nabung. Iya. Banyak biasanya gitu. Nah itu yang biasanya waktu kita ngendorse itu kita belum tahu strateginya kayak gimana. Harusnya yang kita lakukan pertama kali adalah endorse untuk get content dulu. Untuk apa tadi? Aset. Jadi dibagusin dulu asetnya teman-teman, timelinenya dibagusin dulu, baru nanti endorse untuk tujuan lainnya. Jadi makanya juga ada funnelnya, namanya funnel endorsement. Jadi funnel yang pertama teman-teman masuk ke get content. Nanti endorse lagi untuk tujuannya get following. Ada tuh giveaway yang tujuannya untuk get following. Nanti naik selanjutnya, kalau udah kebangun kredibilitasnya, followernya udah cukup oke lah ya, udah sampai 10K paling enggak ya, ada angka K-nya kan udah lumayan tuh. udah naik, baru kita bisa benar-benar yakin aku mau endorse yang cukup besar, supaya nanti orang masuk ke akun kita, terus terjadi penjualan. Jadi memang ada endorsement funnel itu yang setiap tahapan ada 4 tahapan tadi, itu matriksnya memang beda-beda tuh. Jadi nggak langsung hanya awareness dan goals-nya satu aja gitu. Ini menarik loh kalau menurut aku, bagian yang mana dirimu membagi funneling dari endorsement tersebut. Jadi ada objektifnya itu emang literally awareness, engagement, habis itu credibility ya tadi ya. Habis itu bahkan sampai ke purchase ya, Mas Yosef ya. Nah, jadi kalau boleh Mas Yosef kaitkan sama tadi kan Dayang bilang ada pembagian influencer ya kan, nano, mikro, mega gitu kan sama mega. Nah itu tuh sebenarnya kita letakkan di funnel-funnel sesuai dengan tadi funnel endorsement tadi. Misalnya kalau awareness berarti apa yang kita cari? Orang tahu banyak brand kita. Berarti kita bisa hit influencer yang gede reach-nya atau punya impresi gede, kita post di sana orang lebih luas dapatnya kita. Itu adalah awareness pasti kan. Tapi zaman sekarang seperti yang Dandi bilang tadi, bisa juga tuh dicicil ya. Dicicil kan berarti pakai banyak mikro ya, atau banyak nano kan, dicicil sedikit-dikit kan. Tapi tujuannya sama, awareness gitu. Tapi bisa juga tujuan get content. Get content ini ada mereka-mereka yang nano, bahkan yang belum nano ya. Ibaratnya gini nih, teman-teman pernah dong ke agensi seperti Dayang, ataupun kita pakai jasa manajemen endorse, pasti pernah ya. Nah tapi atau jasa manajemen endorse itu kan dia nggak mau sembarangan ambil influencer juga, bener nggak ya? Pasti iya betul. Artinya pasti dilihat tuh, aku satu, mereka bagus atau enggak influencer atau kreatornya. Kedua, dilihat juga, aku untung nggak nih kalau aku ngambil dia gitu kan? Karena kan ada sisi ekonomisnya juga ya, saling kita tukar value kan antara si betul. Si atau influencer gitu. Nah di sini peluangnya teman-teman, get konten itu kita nggak dapat exposure.
tapi kita bisa ambil influencer-influencer yang bahkan manajemen endorse aja nggak mau nanganin. Nangkep nggak ya? Kebayang ya? Jadi dia sebenarnya nggak bagus ininya, performanya nggak bagus, tapi fotonya bagus. Pasti banyak nih nemuin yang kalau agency ya. Ini bagus sih fotonya, Hmm. oke sih. Tapi kalau gue Nemuin banyak, banyak, nemuin banyak kalau banget yang gue kayak gitu bener. influencer ini atau creator ini ke corporate besar, wah ini susah nih. Orang dia kontennya bagus, foto bagus, video bagus, tapi corporate nggak bakal beli yang ini nih, gitu kan. Ya nggak diambil deh sama manajemen endorse gitu kan. Nah itu jadi peluang buat teman-teman yang UKM sebetulnya. Untuk apa? Untuk ngisi kontennya tadi, buat dijadi teman-teman masukin di timeline teman-teman. Jadi bagus juga gitu. Luar biasa. Ih, Mas Yosef, this is the core ya teman-teman menurut aku. Endorsement efektif tuh gimana barusan dijawab langsung oleh Mas Yosef. Which is sebenarnya ketika ngendorse, kita pertama harus tahu dulu objektifnya tuh apa, awareness kah, konten kah, engagement kah, sales kah, dan kita taruh tuh dari semua macam-macam influencer. Ladies and gentlemen dan semua para yang lagi nonton, dari 2 juta orang yang lagi nonton sekarang ini, ketahuilah sebenarnya influencer itu tuh banyak sekali bentuknya. Dan Mas Yosef tadi juga udah dengan luar biasa sekali ngejelasin ke kita bahwa setiap influencer itu ada objektifnya masing-masing. Yang pastinya yang kita lihat biasanya kalau kita nih Dynamic Indonesia sebagai agency, betul sekali kita akan ngelihat tuh engagement rate-nya gimana, impressionnya tuh gimana gitu, sehingga yang cocok ke objektifnya teman-teman. Dan tahu nggak sih Mas Yosef, I think you just answered our question this afternoon. Aku kan ceritakan Mas Yosef, aku habis meeting 3 jam karena kita kan Dynamic Bus itu sendiri udah ngehandle hampir 100 lebih brand Mas Yosef untuk micro influencer ini, dari yang gede, yang kecil, sampai nasional, sampai luar negeri, sampai perusahaan Alibaba gitu kan yang datang ke kita gitu. And it's crazy gitu. Sebenarnya apa sih yang dicari sama orang gitu? Oh, Mas Yosef nih naruh satu hal lagi, karena pas waktu brainstorming tadi tim aku bilang, Mbak kayaknya aku di kantor dipanggilnya kan Jess kan. Jess kayaknya orang itu make micro influencer biar dia tuh punya konten yang langsung dibikin oleh customer, which is biasanya kalau dalam dunia marketing kan user generated content yang biasanya lebih dipercayai oleh orang gitu. My last question nih buat Mas Yosef malam ini. Pasti masih pada mau makan ya di sini ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, dengan begitu maraknya influencer marketing strategi sekarang ya, yang gede, bahkan perusahaan gede-gede itu teman-teman ya, banyak sekali pakai micro influencer sekarang gitu. Dengan hype-nya yang seperti ini, apakah akan ada strategi ini sampai di titik jenuh gitu? Yang mana ketika orang udah ngelihat rame yang komen, alah ini mah buzzer, alah ini mah influencer. Terus ada juga kan fenomena orang yang bilang, yalah influencer pasti semua dibilang enak lah. Nggak mungkin nggak enak, nggak mungkin nggak bagus, orang di endorse gitu kan. Nah menurut Mas Yosef sendiri nih, melihat situasi yang seperti ini tuh gimana tanggapannya Mas Yosef? Ataukah kita udah bertemu di titik jenuh sekarang gitu? Silakan Mas Yosef. Ya, tadi UGC menarik banget sih masalah UGC itu, karena banyak brand tapi ternyata gambarnya jelek gitu ya. Dan itu jadi betul. oh ya kok gambarnya jelek banget. Memang solusi dari gambar jelek UGC itu adalah gambar influencer yang kecil-kecil tadi tuh, yang nano influencer dan lain-lain. Saya bilangnya user generate influencer generated content, tapi yang kecil-kecil lah, nano influencer gitu. Itu emang berguna banget sih. Dan itu ya, pengen tahu ya, menggantikan UGC dengan konten influencer kecil. Nah, yang paling adalah tadi ya, masih berlaku nggak? Jawabannya endorsement pasti masih berlaku ya. Kan endorsement ini kan word of mouth online. Kalau ads itu kan kita kayak pakai billboard lah, disebarin gitu, interruption marketing. Tapi kalau word of mouth itu kan kita kenal lewat orang lain, jadi sampai kapanpun akan tetap berjalan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini gimana ya biar nggak kelihatan kayak ini enak nih dari influencer. Nah, itu pentingnya kita mencari satu, ini nanti biasanya di Endorse Mastery kita kan ada course namanya Endorse Mastery ini. Nah, di endorsemastery.com itu kita tuh akan belajar nemuin ideal influencer satu, tapi juga ideal customer kita. Nah, kecocokan mungkin kita pernah dengar ya, antara produk market fit. Nah, kalau ini bukan produk market fit, tapi influencer sama audiens kita, fit apa enggak. Nah, ini kan mesti kita fitin sebenarnya nih. Nah, selama itu fit, sebetulnya itu nggak akan terlihat seperti dibuat-buat. Nah, caranya untuk menemukan si ideal influencer ini, saya pakai formula. Namanya JRK formula namanya. Nah, jadi JRK ini cara kita nemuin, ini aku nemuin influencer nih.
udah ngelihat dari matriksnya. Kan memang sekarang orang ngeliat cuma dari follower aja ya, dari engagement aja. Tapi kadang-kadang angka sama matriks, udah followernya bagus, engagementnya bagus, tapi kalau dia nggak klop antara brandnya si yang punya bisnis dengan ideal influencer audiensnya ini nggak klop, mau dia followernya bagus, mau engagementnya bagus, ya nggak akan convert juga sebetulnya kan. Jadi yang lebih penting Pertanyaan, dari ya. maaf, pertanyaan. Nah, jadi tuh anggaplah itu tadi ada influencer market fit dengan audience market fit nih. The interesting question come up from this adalah, ya elah, mau influencer manapun ini aku behave like my clients ya. Ya Mbak Dayang, bisa nggak sih lu nyariin gua influencer yang orang-orang tuh nggak mikir, ya elah di endorse sama dia kan atas nama influencer tuh, ya iyalah bilang enak gitu. Kebayang nggak Mas Yosef? Jadi gimana sih kita nge-overcome itu semua menurut Mas Yosef gitu? Walaupun even though nih, misalnya nih, brand personal brand atau brand identity antara satu influencer dengan brandnya itu klop gitu kan contohnya gitu. Tapi anggapannya people, ini followernya dia nih, oh dia lagi endorse nih, misalnya nih dia lagi endorse kondok nih ini ya iyalah ya pasti ini gitu. Kalau menurut Mas Yosef gimana tuh? Kalau menurutku itu bedanya antara kreator sama influencer. Kalau kreator itu buat konten kan, kerjaan kreator apa sih? Konten kreator, pembuat konten. Nah, nggak semua itu bisa menginfluence audiensnya. Kalau ngomongin udah namanya influencer, berarti dia udah bisa menginfluence audiensnya. Berarti udah nggak ada itu, nggak otentik, terus audiensnya nggak ngikutin dia gitu. Kenapa? Karena dia bukan cuma content creator. Nanti bedanya antara content creator sama influencer. Dari namanya kita udah tahu kan, content creator. Dia buat konten, belum tentu audiensnya ngedengerin dia. Nah, kita harus nyari, makanya sih ideal influencer. Orang-orang mana yang punya follower sih punya engagement sih punya, tapi dia bisa influence nggak ke audiensnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat dari engagementnya bagus kok, terus dari matrix-matrix itu followernya juga tinggi kok, tapi begitu aku coba endorse, kok kayaknya dia mungkin nggak berhasil karena orang kira kalau itu ini ya, pura-pura kali lo langsung endorse kali ya gitu kan isunya tadi. Nah, mungkin kita ngendorse-nya ke content creator yang jagonya buat konten. Dan itu nggak apa-apa loh. Jadi influencer ini kan tujuannya atau content creator ini tujuannya macam-macam ya. Ada yang dia tuh jago untuk mengintroduce suatu produk. Ada tuh influencer jago bikin attention. Ada influencer yang jago jelasinnya kalau lagi review. Kelihatannya kok dia tahu banget produknya. Tapi entah kenapa ya, cara itu kayaknya dia anas banget ya. Kayak jujur banget ya. Ada loh yang jadi influencer beda-beda nih emang karakternya. Ada yang misalnya dia ahli review, sampai detil, sampai ingredient-ingredientnya juga di review sama dia gitu kan ada juga kan. Jadi waktu kita milih influencer, kita harus bedain antara content creator aja sama dia content creator sih, tapi dia bisa influence audiensnya. Nah, makanya kita nemuin si ideal influencer itu. Guys, Mas Yosef guys, from Sekolah Bisnis. Mas Yosef, kayaknya fix banget sih aku minta nomor Mas Yosef habis ini buat ngobrol lagi guys. Ini he got something, I knew that. Kayak dari funneling, dari bagaimana beliau mengkategorikan dan mengklasifikasikan sesuatu tuh, you guys need to go and check out Mas Yosef dari Sekolah Bisnis. Definitely Mas Yosef kayaknya kita bakal kolaborasi nih. Ada hal-hal yang harus kita obrolin lagi secara detail guys. Mungkin ada live berikutnya kalau Mas Yosef ada waktu boleh, nih. Ya. Tadi kepotong-potong juga soalnya. Oh iya kan, boleh lagi nih ya Mas Yosef ya. Pakai daya cuma 1 jam ya? Iya, itulah. Di tempatnya aku cuma 1 jam nih Mas Yosef. Kalau enggak nih hajar 3 jam nih. Iya ya. Ntar gantian lah, kalau gitu. Boleh banget. Boleh banget. Aku ajakin langsung buzzernya. Jadi kita langsung ngobrol secara live, bahkan mungkin kita datengin langsung brandnya. Mari kita lihat, kita kupas tuntas secara tajam. Belum sharing mengenai endorse hacking nih kan. Gimana sih cara itu sebenarnya tuh yang paling ditunggu tuh. Iya, biar teman-temannya biar ikut lagi. Ya, Yayasan YPL bilang thank you, ilmunya daging banget. Ingat, ilmu daging kalau nggak diamalin ntar busuk ya, anjay. Selazim. Oke, sip kalau gitu thank you semuanya untuk meeting kita kali ini. Kita akan ada sesi keduanya. Ini keren banget Mas Yosef, ilmunya anjay. Oke, itu aja ya Mas Yosef ya. Oh, thank you. Check out ya Dynamic Buzz juga dan Sekolah Bisnis, teman-teman. Jangan lupa follow kita dan follow Mas Yosef, Sekolah Bisnis. Closing statement Mas Yosef, silakan. Sebenarnya teman-teman sekarang ini sudah bisa mulai untuk pakai influencer, dan kita udah tahu bahwa influencer itu affordable sekarang, banyak peluangnya, dan bahkan teman-teman bisa kolaborasi. Nah, jadi artinya mindset kita mengenai endorsement itu harus berubah nih, supaya apa? Supaya kita nggak sibuk untuk ngurusin konten, tapi kita bisa sibuk ngurusin bisnis gitu ya. Nah, itu betul. Mungkin
Ih, keren banget. Biar kita nggak sibuk ngurusin konten, tapi beneran sibuk ngurusin bisnis. Itu tuh. Itu banget tuh. Itu bisa jadi tagline-nya Dynamic Bus tuh, jangan-jangan. Aduh, luar biasa Mas Yosef. Mas Yosef lagi ya. Kalau nggak nanti di sekolah bisnis yang bikinin, ini kita undang langsung orang-orangnya endorse hacking. Kita akan ngobrol nanti. Itu aja untuk kali ini teman-teman. Sampai berjumpa di acara live berikutnya. Terima kasih Mas Yosef. Thank you. Thank you. Assalamualaikum.